Ibu-ibu yang saya muliakan, menyambung kajian kita bulan lalu. Sudah sampai di mana ibu-ibu? Obat hati yang sakit. Penyakit-penyakit hati tentu ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang tidak ada obatnya adalah apa, Bu? Mati. Kalau udah mati tak ada obat lagi. Enggak. Tapi selagi sakit ada obatnya. Termasuk hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Penyakit hati yang pertama kita ulang sedikit, yaitu ujub. Ujub artinya merasa lebih atau berbangga diri, merasa lebih, merasa soleh, merasa pintar, merasa taat, merasa cantik. Boleh enggak, Bu? Jadi orang cantik boleh enggak? Merasa cantik? Enggak boleh, mati kerancaan namanya. Mati kerancaan kata orang. Pintar itu boleh, cerdas itu bagus, tapi merasa pintar itu ujub. Orang ujub pasti sombong. Maka lahirlah penyakit sombong. Apa arti sombong? Dah lupa pula. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Kalau merasa-rasa itu ujub namanya. Jadi kalau ada ibu-ibu merasa kaya, merasa alah ujub itu. Ujub. Ya, sombong lain lagi. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Setelah sombong kena penyakit berikutnya, yaitu tajassus. Apa itu tajassus? Suka mencari kesalahan orang. Taunya salah orang aja. Salah dia tak tahu. Tungau di seberang laut nampak. Gajah di pelupuk mata. Ada orang seperti itu, Bu? Enggak ada. Ada. Oh, ada. Bukan di sini maksudnya. Suka nyalahkan orang. Apa ciri-ciri orang yang suka mencari kesalahan orang? Apa ciri-cirinya, Bu? Hobi mengkritik. Apa ketua tu? Apa tu pengurus tu? Apa tu panitia? Wah, salah aja. Disuruh dia jadi ketua, bingung dia. Disuruh jadi pengurus, gila dia, stres. Nyalakan pandai. Tampil protokol, tak faham apa protokolnya, salah. Disuruh dia protokol, terkencing dia. Pandai nyalakan orang, betul tidak? Diberikan oleh pengurus majelis taklim, ibu-ibu kita besok dapat baju seragamnya, Bu, ya. Dari iuran yang kita sudah bayar, kasihlah bagian. Kok warna hijau? Salah. Dia maunya warna apa? Kasih warna putih. Kok putih? Tak ada warna lain. Diganti warna merah. Kok merah? Tak ada betulnya. Ada orang seperti itu, Bu, ya? Ada kan? Ada. Itu namanya penyakit hati. Memang karakternya begitu. Memang dimanapun dia, ada itu, Bu. Kemanapun kita pergi, ada orang seperti itu. Hobinya mencari kesalahan. Biasanya orang yang suka mencari kesalahan itu timbul penyakit lain, namanya su'uzon. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Buruk sangka.
Suka buruk sangka, hobi buruk sangka. Bukan hanya kepada orang, kepada suami pun buruk sangka dia. Terlambat suami pulang, dah mulai selingkuh nih. Buruk sangka, ditelepon tak aktif. Kemana lah bang dia? Udah mulai main-main sekarang ya. Sejak dapat handphone baru nih, udah mulai buruk sangka. Apalagi sama tetangga, apalagi sama orang. Buruk sangka itu inna ba'da dhanni ismun, bahagian daripada dosa, penyakit hati juga. Kemudian orang yang buruk sangka itu kena penyakit yang lain namanya hasad. Oh ini hasad nih bahaya, lebih berbahaya daripada buruk sangka, lebih berbahaya daripada mencari kesalahan orang. Penyakit hasad ini sangat ditakuti Nabi. Iyyakum wal hasad, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hattab. Itu ancamannya. Takuti olehmu, kata Rasulullah, penyakit hasad, dengki, iri hati. Nengok orang ketawa, awak sedih. Nengok orang sedih, awak ketawa. Itu biasanya bu, susah mencari kawan. Orang yang kena penyakit hasad, dia susah mencari kawan. Dia sering diasingkan orang, karena dia pendengki. Orang tak suka berkawan sama dia. Orang pendengki itu dijauhi orang. Sama dengan orang sombong. Orang sombong itu juga dijauhi orang. Jangankan orang lain bu, orang sombong aja bu, tidak suka sama orang sombong. Ya bu, saya ulangi, orang sombong saja tidak suka dengan orang sombong. Orang sombong saja tidak suka dengan orang sombong, apalagi orang tak sombong. Sama hasad, orang pendengki itu susah cari kawan. Maka ibu-ibu, kalau kita tak disukai orang, coba tanya diri kita, mungkin kita pendengki. Kenapa kawan saya sedikit? Kenapa orang tak mau bergaul sama kita? Kenapa orang menjauhi kita? Kita kena penyakit pendengki. Kalau kita baik bu, hati kita baik, orang suka sama kita. Betul tidak bu? Pasti ya. Dimanapun kita pindah rumah, tinggal, bergaul, berkomunitas, kalau pendengki pasti dijauhi orang. Innal hasad ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu, pendengki itu, iri hati, ya'kulul hasanat, memakan semua amal kebaikan. Apa amal kebaikan itu bu? Solat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, baca Quran, selawat, zikir, taklim. Itu semua hasanat kebaikan. Itu dimakannya, yakulul hasanat, dimakan semua kebaikan. Kama, sebagaimana takulun narul hatab, sebagaimana kayu dibakar oleh api, atau api membakar kayu, hangus. Kita sangka amal kita banyak, rupanya sudah dicoret oleh malaikat karena hati yang berpenyakit. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, gayamu, wa amwalikum, dan hartamu, pangkat jabatanmu. Allah tak lihat. Mau Bu RT, Pak RT, Pak RW, mau presiden, Allah tak lihat. Siapapun anda, setinggi apapun pangkat, walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hatimu. Nah, pendengki enggak, sombong enggak, tajassus enggak, itu yang Allah lihat. Bukan amal kita, bukan banyaknya ibadah kita, hati kita ini bagaimana, bersih enggak? Kalau kena penyakit hasad, biasanya orang hasad pasti pendendam. Nah, datang lagi penyakit lain,
fazadahumullahu marada, bertambah penyakit oleh Allah, penyakit-penyakit yang lain. Orang pendengki pasti pendendam. Dan orang pendendam kena penyakit lain yang namanya nifak. Pernah dengar nifak? Apa arti nifak? Munafik. Wah. Munafik itu apa, Bu? Lain di depan, lain di belakang. Bermuka dua, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, pagar makan banyak. Coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menikam dari belakang, pagar makan tanaman. Bekawan, laki awak dirayu juga. Akrab. Laki awak dirayunya. Astagfirullah. Munafik. Depan kita senyum, depan kita dipujinya kita, di depan kita disanjung-sanjungnya kita, di belakang itu munafik. Itu berbahaya. Bahkan Nabi mengatakan penyakit yang paling ditakuti Nabi setelah hasad, sombong, adalah munafik. Kenapa? Kalau orang kafir, jelas Nabi berhadapan dengan orang kaum kafir, Nabi tidak khawatir karena jelas statusnya, jelas. Oh, ini kafir nih, jelas. Ada tempat ibadahnya, rumah ibadahnya jelas, Tuhannya tahu dia. Yang disembahnya lain. Tapi kalau orang munafik, tidak jelas. Dia berada dalam barisan kita. Dia ikut juga solat berjamaah dengan kita. Dia ikut dalam kelompok kita. Tapi dia musuh kita. Itu yang susah. Munafik ini yang susah. Sehingga sering timbul di masyarakat tuh kata-kata begini, Bu. Tak nyangka ya. Begitu. Tidak tak kusangka. Tak kusangka, juga. Yang selama ini aku anggap baik, yang selama ini aku anggap baik, ternyata dialah musuh dalam selimut. Wah, itu sakit hati kita, Bu. Betul enggak? Pernah enggak jumpa orang seperti itu, Bu? Oh, pernah juga ya? Munafik. Itu orang munafik itu luar biasa. Dan yang terakhir, penyakit hati, yaitu serakah. Serakah dan ria. Ria satu lagi, ria. Ria itu pamer. Pamer amal, bukan pamer dunia ya, pamer amal. Pamer amal itu artinya suka menyebut-nyebut kebaikan. Itu sifat orang munafik juga. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu, kata Allah, dia nak menipu Allah. Dialah yang ditipu Allah. Wa iza qamu ila solat, jika datang perintah solat, qamu kusala, dia solat tapi malas-malas. Yura'u nannas, dia suka memperlihatkan amalnya, pamer amal di depan orang lain. Wala yazkurullaha illa qalila, dia tidak ingat pada Allah kecuali sedikit sekali. Jadi tanda-tanda orang munafik juga, kata Allah, suka ria, berbuat ria, amal yang dipamerkan. Nah, itu semua macam-macam penyakit hati.
Lalu apa obatnya? Jika kita kena salah satu di antaranya, Bu, penyakit hati, apa obatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk obat bagi manusia. Obat yang mana? Lahir dan batin. Lahir itu apa? Ya badan. Obat badan itu bisa dengan Al-Quran. Yang tidak ditempuh oleh badan, yang tidak ditempuh yang tidak ditempuh oleh penyakit medis badan kita, bisa dengan cara membaca Al-Quran. Baca bismillah, Al-Fatihah, pegang kepala, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah sakit kepala hilang. Itu namanya obat. Ada lagi penyakit batin tidak terdeteksi oleh kedokteran, oleh medis. Kata dokter, Pak Ibu sehat, tapi kita merasa sakit. Hati itu yang sakit. Maka obatnya apa? Ruqyah. Ruqyah itu apa yang dibaca? Al-Quran. Ibu-ibu, kalau dapat, Bu, ya, nih kalau dapat, jangan sampai kita ruqyah ke orang lain. Ustadz, iya Bu, di mana tempat ruqyah yang bagus di Pekanbaru nih, Bu? Ustadz, ada yang bertanya seperti itu pada saya. Siapa yang sakit? Anak saya, suami saya, keluarga saya, teman saya. Kalau kita sakit batin, ruqyah diri sendiri. Sebelum sakit itu ruqyah diri, namanya pencegahan. Bagaimana caranya? Ya sebelum tidur khatamkan Al-Quran. Ya Bu, bisa mengkhatamkan Quran sebelum tidur? Insya Allah tidak kena penyakit-penyakit begitu. Nah, penyakit hati juga Al-Quran obatnya. Apa obat penyakit hati? Buka surat Ar-Ra'du ayat 28. Ar-Ra'du ayat 28. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tenang itu artinya sehat. Sehat itu artinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang di hari kiamat nanti, kata Allah, akan datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak berpenyakit. Apa obatnya? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Nah, yang menjadi persoalan ibu-ibu, zikir itu apa? Banyak orang bilang, Bu, zikir, Bu, ngucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bahagian daripada zikir. Bahagian. Bukan zikir itu, tapi bahagian daripada zikir. Zikir itu apa? Apa? Zikir itu ingat. Zikrullah, ingat Allah. Zikir mengingat Allah itu bagaimana? Ini harus jelas.
Jangan hanya tahu zikir loh Bu. Zikir apa? Zikir yang mana dan bagaimana? Maka zikir itu dalam Al-Quran ada 3. Mengingat Allah itu ada 3 cara. Pertama, zikrullah biqauli. Zikir Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah dan menyebut kalimat baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu menyebut nama Allah, zikir Asma'ul Husna. Sebut nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan menyebut nama Allah, ingat pada Allah, zikir pada Allah untuk minta kepada Allah dengan sesuatu. Minta pada Allah, sebut namanya, zikir. Zikir qauliyah yang lain, perbanyak baca kalimat thayyibah. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bahkan ada seorang ulama tasawuf mengatakan, ibu-ibu, khusus hati perbanyak membaca zikir Al-Quddus 100 kali 1 hari. Siapa yang mengamalkan Al-Quddus 100 kali 1 hari, Allah bersihkan hatinya. Al-Quddus apa artinya, Bu? Maha suci dan mensucikan. Allah yang maha mensucikan. Maka orang yang suka membaca Al-Quddus, Allah akan sucikan, bersihkan hatinya dari penyakit. 100 kali 1 hari. Al-Quddus, 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 Al-Quddus. Atau baca ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus. 100 kali 1 hari. Mau dicicil atau dibayar langsung boleh. Pagi 100 kali. Atau cicil. Tahu cicil, Bu? Pagi 30, siang 30, malam 40. 100. Itu cicil. Atau habis sholat sunat duha langsung 100. Itu cara untuk mengobati penyakit hati. Ustadz, saya tuh orangnya pendendam loh Ustadz. Saya tuh orangnya irian Ustadz. Saya tuh orang irian. Bukan Papua maksudnya. Irian tuh tahu artinya, Bu? Pendengki. Kan irian. Iri, suka iri. Asal nengok tetangga beli kulkas, Pak Ustaz, berdebar jantung saya, Pak Ustaz. Dak. Asal dengar dia beli mobil, Pak Ustaz, kelepek-kelepek saya, Pak Ustaz. Kayak kerasukan setan. Terus orang-orang pendengki. Ya, Bu ya. Ada orang dapat nikmat, kita tidak senang, itu kita punya potensi penyakit hasad. Daripada amal kita rusak, amal kita habis, amalkan ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus. Ya, Bu ya. Kemudian zikir qauliyah yang lain, baca Quran. Ibu baca Quran tuh zikir loh, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah menyebut nama Allah, zikir. Zikir qauliyah. Jadi zikir tuh tidak hanya qauliyah. Menyebut kebaikan, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian Asma'ul Husna. Yang kedua, ada juga zikir fi'liyah. Zikir fi'liyah. Apa itu zikir fi'liyah? Zikir fi'liyah artinya berzikir dengan perbuatan. Lisan tidak bicara, tapi badan bergerak, berbuat kebaikan, itu disebut dengan zikir. Contoh, ibu dari rumah sudah berbedak, lipstick, pakai jilbab, pakai baju. Tanya suami, mama kemana? Wirid. Sepanjang jalan ibu sampai ke masjid, mau jalan kaki, mau pakai kendaraan,
Ibu tidak ada membaca apa-apa, diam saja, kaki ibu dianggap berzikir. Setiap langkah zikir ibu menghapuskan dosa. Langkah kedua, yarfa'illah, Allah angkat derajat. Langkah ketiga, dihapuskan dosa. Langkah keempat, diangkat lagi derajat. Sampai ke majelis ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang sampai ke majelis taklim lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada maksud-maksud yang lain, betul-betul mau belajar ilmu agama, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan ketika sampai di majelis taklim, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Jika dia keluar dari majelis taklim, tariqan ilal jannah, wajahnya dipandang oleh Allah sedang berjalan menuju surga. Wah, hebat zikir fi'liyah itu. Zikir fi'liyah itu memang mungkin saya jarang baca zikir kecuali waktu sholat, Pak Ustaz. Tak apa-apa, tapi geraklah kaki kita sudah berzikir. Atau ibu punya kawan datang ke sini berdua cerita, tapi sama-sama pergi ke majelis taklim. Ceritanya tak cerita apa? Ya cita-cita dunia lah. Ibu tadi masak apa? Udah masak. Makan apa tadi bu? Apa sambal? Tapi sampai ke masjid, langkah ibu sudah dianggap zikir pada Allah. Selama tidak riba. Jangan pula pergi ke majelis taklim sambil bergunjing. Ibu ya. Cerita-cerita yang mubah. Tadi masak apa bu? Sekarang mahal cabai. Orang gini-gini. Itu cerita biasa-biasa. Tapi sampai ke majelis taklim, sambil cerita-cerita sampai ke masjid, langkah ibu sudah dianggap oleh Allah berzikir fi'liyah nama. Itu zikir fi'liyah. Apalagi zikir fi'liyah, semua perbuatan badan yang baik itu zikir. Ibu bersedekah. Wah, tadi ada ibu-ibu dan bahkan tiap pekan bu ya, masak kue, masak lope, bungkusnya antar ke masjid. Ini untuk ibu-ibu, ini untuk ustaz. Ibu berzikir tuh. Sejak ibu memulai punya niat masak itu, tak ada baca subhanallah alhamdulillah, tapi niatnya untuk bersedekah, ibu sedang berzikir. Yang membawa kue, yang membawa minuman, yang membawa apa, itu zikir. Jadi jangan disempitkan zikir itu hanya subhanallah alhamdulillah. Tidak, itu zikir qauliyah. Zikir itu luas. Semua perbuatan baik. Sedekah, zikir. Ibu datang dari rumah ke masjid, bawa duit, nanti uang ini untuk sedekah. Sampai di masjid ibu keluarkan, zikir. Ingat dia pada Allah. Orang ingat pada Allah. Sedekah itu ingat pada Allah. Salat, zikir. Maka dalam surat Toha ayat 14, yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam, itu ayatnya. Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Ujung ayatnya itu kata Allah, aqimis shalah li zikri. Dirikan solat untuk ingat kepadaku. Maka orang yang solat itu sedang berzikir. Solat apa saja, pokoknya solat itu zikir. Dia ingat kepada Allah. Apalagi ibu puasa sunat. Selama ibu puasa habis sahur tadi pagi, ibu puasa enggak ada ngapa-ngapa, tidur, bekerja, capek, tidur lagi. Zikir semua sampai ibu berbuka. Itu semua zikir. Selama kita menahan haus dan lapar, selama itu orang itu dianggap sedang berzikir kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Artinya apa? Tidur saja beribadah, apalagi tidak tidur. Tidurnya saja artinya begini bu, pemahamannya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bergerak, tidur dia.
tidurnya saja berpahala. Apalagi sempat dia membersihkan rumah, mempersiapkan ini, sedang puasa. Sedang puasa, apapun perbuatan baik dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Dan semua perbuatan baik itu zikir. Ibu-ibu yang hadir sekarang, semua sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, zikir qalbiyah. Zikir qalbiyah. Apa itu zikir qalbiyah? Zikir qalbiyah artinya memasukkan sifat-sifat yang mulia dalam hati. Banyak bersyukur, zikir. Banyak sabar, zikir. Qanaah. Tahu arti qanaah? Apa arti qanaah, Bu? Menerima apa yang Allah berikan, zikir. Sehingga orang yang qanaah itu tidak pernah berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu menghilangkan qanaah. Innal insana khuliqa halu'ah. Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Itu tidak qanaah, tidak pandai bersyukur, tidak mau bersabar. Ya, apalagi zikir qalbiyah. Zikir qalbiyah tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Yakin dia semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, tanamkan rasa itu dalam hati, itu zikir. Dan yang terakhir, zikir qalbiyah tertinggi, puncak daripada zikir hati yang paling tinggi adalah ridha dengan keputusan Allah. Ini puncaknya, Bu. Kalau sudah ridho, maka bersihlah hatinya. Itu cara membersihkan penyakit-penyakit hati. Puncaknya mardatillah, mencari keridhaan Allah. Sahabat Nabi itu apa gelarnya, Bu? Sahabat Nabi itu apa gelarnya, Bu? Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi itu semua sudah ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Maka sahabat Nabi itu waqalu sami'na wa ata'na. Orang yang beriman itu puncaknya waqalu sami'na wa ata'na. Itulah dia keridhaan. Kalau sudah sampai pada puncak zikir ridho pada Allah, ibu-ibu, maka penyakit hati sudah hilang. Tapi kalau belum ridho, ada ajalah salahnya. Ada sajalah yang dibanggakan, adalah kesombongan, adalah pendendam, pendengki dan sebagainya. Ridho keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat suami seperti ini, ridho. Mau diapakan, sudah terjadi. Dapat anak begini, ridho. Dapat rezeki sebanyak ini, ridho. Dapat kawan yang begini, ridho. Dapat nikmat, ridho. Dapat takdir, ridho. Apa arti ridho, Bu? Ridho itu apa artinya? Rela. Ibu rela dapat suami sekarang? Rela, Pak Ustaz. Rela. Jangan komentar pula di belakang. Jangan bercerita keburukan suami. Jangan mengeluh depan suami. Kalau sudah rela. Rela itu melahirkan ikhlas. Begitu. Ya, Bu ya? Itulah obat penyakit hati. Semoga hati kita semua sehat dan sampai kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan, dipersilahkan.
Pas. Oh, mati dari itu kayaknya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.